Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu keempat setelah Epifanias. Dan ini merupakan minggu terakhir Epifanias, karena minggu depan kita akan masuk minggu Seksagesima. Firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 hingga ayat 25. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim di bodohnya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhunjung-hunjung seperti orang mabuk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di bahasa Batak, Job doibain. Job. Bahasa Indonesia Ayub. Ngapa berbeda? Memang maaf, pola pikir orang Batak beda dari dulu sampai sekarang masih praktis. Praktis. Ini boleh halak Batak nunga Job sudena, ala patanna. Aborati. Boleh halak Batak nunga Job sudena. Aborati ini. Dia halak Batak praktis luar pikir. Mereka kamu. Di halak Batak, dah dong minyak makan. Minyak makan di halak Batak. Habis itu minyak goreng. Di halak Batak, ala ditulapu minyak itu warna minyak lepu. Praktis di halak Batak berpikir. Dah dong selatan utara, kiri kanan di halak Batak. Itu bibil tahun. Itu dokon bolu, dok Job sudina, nggak habis be. Job. Karena apa yang terjadi? Memang itu yang terjadi pada Ayub. Ayub dikatakan dalam pasal 1 ayat 1, dia seorang yang saleh. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia seorang yang menjauhkan kejahatan dari hidupnya. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan, mengapa menderita? Dan pertanyaan itu sampai sekarang ada. Orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, mengapa harus menderita? Ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Penderitaannya itu ketika Tuhan memberikan kuliah kepada anak-anaknya, maka iblis mendengarkan. Maka Tuhan bertanya kepada iblis, bagaimana hambaku Ayub? Pergilah, cobailah. Tapi jangan sentuh, jangan ambil nyawanya. Dan benar-benar terjadi.
Seluruh harta Ayub habis. Anaknya meninggal, putrinya meninggal, budaknya meninggal. Semua habis. Tidak ada lagi yang tinggal. Bahkan Ayub menderita penyakit kulit. Dalam pasal 2 ayat 9 yang menarik, bahkan istrinya juga meninggalkan Ayub. Istrinya meninggalkan Ayub. Semua meninggalkan Ayub. Dalam keadaan penderitaan itu, saudara-saudaraku, ada 3 orang sahabat karib Ayub. Ketiga orang ini datang menghadap Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Jahor. Dalam keadaan Ayub sakit, mereka datang menghadap Ayub dan mengajak Ayub supaya Ayub mengutuki Tuhan. Mengapa? Masa orang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan sakit? Kutukilah Tuhan. Mereka mengajak Ayub agar Ayub berpaling dari Tuhan. Itulah sahabat karib Ayub. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, persoalan Ayub bukan hanya sakit penyakit, adalah persoalan yang dihadapi adalah penderitaan dia semakin parah. Ketika dia dalam keadaan sakit, sahabat-sahabatnya berlaku pintar, berlaku menggurui, berlaku di tengah-tengah kehidupan ini mengajak Ayub agar mengutuki Tuhan. Itu persoalan baru, bukan hanya persoalan penyakit lagi, tapi sahabat-sahabatnya menjadi momok bagi Ayub sendiri. Maka dalam nas ini Ayub menerangkan, sekalipun Ayub dalam keadaan sakit, Ayub masih bisa memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabatnya, kepada Elifas, kepada Bildad, dan kepada Jahor. Ayub mengatakan bahwa Allah adalah hikmat dan kekuatan. Allah adalah hikmat dan kekuatan. Ayub mau menerangkan kepada sahabat-sahabatnya, pandangan kalian tentang Allah itu salah. Allah itu adalah hikmat dan kekuatan. Semuanya ada pada Allah. Sekalipun Ayub dalam keadaan sakit, Ayub mau mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada hidupnya adalah atas sepengetahuan daripada Allah. Parbinoto debata namasa di si Ayub. Parbinoto debata. Allah tidak akan meninggalkan Ayub. Jika teman-teman atau sahabat Ayub merasa mereka adalah orang pintar, merasa orang hikmat, maka Ayub mau mengatakan jauh daripada itu. Allah jauh lebih berhikmat daripada manusia. Mengapa? Karena pada Allah ada semuanya. Jelas dikatakan dalam nas ini bahwa Allah mempunyai pertimbangan dan pengertian. Allah bisa menjadikan lautan menjadi kering. Yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia, Allah bisa melaksanakannya. Ketika umat Tuhan berjalan di Danau Tebrang, ketika mereka keluar dari Mesir, lautan yang ganas semuanya menjadi kering. Itu terjadi hanya Allah yang bisa melaksanakannya. Ketika terjadi peristiwa Menara Babel, hanya Allah yang bisa mengacau balaukan semua orang-orang kuat, manusia tidak. Yang mau dikatakan Ayub, hanya Allah sumber kekuatan dan hikmat, sebagaimana topik minggu ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan yang dialami Ayub karena iblis lebih parah lagi penderitaan itu karena sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, penderitaan yang dialami Ayub karena iblis lebih parah lagi penderitaan itu karena sahabat-sahabatnya. Maka melalui minggu ini, jika kita mengatakan Allah sumber kekuatan, mari kita melihat
perjalanan ke depan. Apakah kita telah mampu menjadi sahabat yang baik bagi saudara-saudara kita? Sahabat itu harus mampu mengerti akan sahabatnya. Itu mau dikatakan firman Tuhan ini. Jangan kita hadir sebagai untuk menghakimi. Elipas, Bildad dan Jahor, mereka hadir untuk menghakimi Ayub yang dalam keadaan sakit. Udah dalam keadaan sakit tapi mereka kembali untuk menghakimi. Maka kita diajak hari ini, kita harus mampu menjadi sahabat yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah adalah sumber kekuatan. Dalam menjalani tahun 2023 ini, kita mau diajak, mari kita jadikan apapun persoalan yang kita hadapi, apapun penderitaan yang kita hadapi, mari kita jadikan Allah sumber kekuatan dan hikmat. Kita berjalan di dalam hikmat Allah. Sebagaimana dikatakan epistel tadi, bahwa hikmat Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita berjalan menapaki tahun 2023 ini hanya dengan hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika penyakit hadir dalam diri kita, mungkin ada kita seperti Ayub. Di mana Tuhan ketika saya sakit? Mungkin ada yang demikian. Kita rajin ke gereja, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi mengapa kita sakit? Semua itu saudaraku terkasih, itu adalah rahasia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tapi yang penting kita harus mampu bersandar kepada Tuhan, menerima kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Sehingga kita mampu pada endingnya, sebagaimana Ayub, Tuhan melipat gandakan berkat-berkat melimpah bagi dua. Pada akhirnya nanti kalau kita baca kitab Ayub, ketika dia semakin setia, maka Tuhan melipat gandakan berkat-berkat bagi Ayub. Bahkan Ayub diberikan Tuhan umur panjang. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkatkan kita dalam menapaki tahun 2023 ini dengan mengatakan Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan telah menyapa kami. Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat. Sekalipun dalam kehidupan ini banyak persoalan, tantangan, penderitaan, bahkan sakit penyakit kami hadapi seperti hamba-Mu Ayub. Tapi Tuhan menolong, bahkan memberikan hikmat bagi dia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam menapaki perjalanan 2023 ini. Kami bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan sehingga kami dimampukan untuk menjalani tahun 2023 ini bersama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus buat firman-Mu ini. Jadikan kami terhadap saudara-saudara kami menjadi sahabat-sahabat yang baik. Sehingga ketika saudara kami mengalami berbagai persoalan, kami hadir untuk memberikan kelegaan, bukan untuk menghakimi, memberikan semangat dan motivasi bagi mereka. Bapa dalam Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, sehingga mereka benar-benar menjadikan Allah sumber kekuatan dan hikmat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Doa dan permohonan kami ini, kami alaskan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.